Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara sekalian, jajaran Polsek Pelabuhan Putu Tanu, Kabupaten Sumbawa Barat berhasil menggagalkan pengiriman satu puso kayu jenis sonokeling yang diperkirakan bervolume kurang lebih 11,5 meter kubik yang akan diangkut dari Sumbawa menuju ke Pulau Lombok. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari masyarakat sebelumnya, kayu-kayu sonokeling ini nantinya akan diangkut menuju sebuah tempat di Kota Mataram, sehingga sambil menunggu suasana aman, mereka akan menyeberangkannya ke luar NTB. Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Perusakan Hutan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesungguhnya telah mendapatkan informasi pendahuluan dari masyarakat bahwa ada kayu sonokeling di dalam sebuah truk berwarna hitam dengan tutup terpal hitam akan diberangkatkan dari Kota Sumbawa menyeberang melalui Pelabuhan Putu Tanu. Sebagaimana yang tampak di dalam gambar ini, pengemudi dengan inisiatifnya untuk mengelabui petugas beberapa kali berganti plat nomor polisi kendaraannya dan juga mengganti terpal penutupnya sehingga tidak mudah ditandai. Berdasarkan informasi yang kami terima dari masyarakat tersebut, kemudian kami sesungguhnya telah mengantisipasi dengan memonitor di Pelabuhan Kayangan hingga menjelang waktu sholat Jumat. Kemudian demikian juga dari Pringgebaya hingga Pok Motong, Praya hingga Pelabuhan Lembar. Tim dari Satuan Tugas Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Pos Peredaran Hasil Hutan telah memantau sepanjang hari Jumat tersebut, namun target yang dimaksud tidak kunjung muncul. Salah satu modus mereka adalah dengan cara bersembunyi di suatu tempat terlebih dahulu sebelum menuju ke pelabuhan, kemudian mereka mengganti plat nomor polisinya, serta mengganti penutup terpal yang tadinya berwarna hitam kemudian digantikan menjadi warna hijau. Seluruh perubahan-perubahan tersebut kami monitor, namun nampaknya mereka tidak jadi menyeberang dan bersembunyi di suatu tempat di wilayah Kecamatan Re, Kabupaten Sumbawa. Sebelumnya, kayu jenis sonokeling yang diperkirakan milik orang yang sama telah terlebih dahulu diamankan oleh jajaran tim perlindungan hutan Balai KPH Rinjani Timur dan Satgas Pencegahan Percepatan Pemberantasan Perusakan Hutan dari Kodim Lombok Timur, berisi sebuah puso yang berisi kurang lebih 18 meter kubik kayu jenis sonokeling. Kemudian puso dan kayu sebagai alat bukti tersebut saat ini telah diamankan terlebih dahulu kurang lebih selama 2 minggu ya, sudah diamankan di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan saat ini masih dalam penyelidikan penyidik pegawai negeri sipil yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saudara sekalian, kayu jenis sonokeling atau Dalbergia latifolia sesungguhnya merupakan salah satu jenis flora yang dilindungi oleh Konvensi Internasional Endangered Species atau spesies-spesies yang terancam punah, sehingga peredarannya itu harus menggunakan surat
angkutan tumbuhan dan satwa dalam negeri. Tetapi dua PUSO baik yang diamankan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana yang tampak di layar Anda ini menggunakan nota angkutan. Ini sungguh sangat mengecewakan, sungguh sangat membuat penasaran. Masih saja ada mereka-mereka yang nekat mengantar pulaukan atau mengangkut kayu sono keling dari wilayah Nusa Tenggara Barat, dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok, dan untuk menyeberangkannya ke Pulau Jawa, karena hal tersebut tentu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Lalu pertanyaannya, mengapa orang berani menempuh risiko untuk bisa mengantar pulaukan atau menyeberangkan kayu-kayu sono keling dari NTB keluar NTB? Pertama, kayu jenis sono keling merupakan jenis kayu indah yang harganya sangat mahal bila dibandingkan dengan kayu-kayu rimba campuran. 1 meter kubik kayu sono keling itu dihargai hingga 16 juta rupiah. Walaupun masyarakat eksekutor penebang itu paling hanya dibayar 3,5 sampai dengan 4 juta rupiah. Itulah bayar bagi mereka untuk menghancurkan, merusak hutannya. Tetapi para cukong kemudian menjualnya kepada para penampung yang ada di luar NTB itu dengan harga 16 sampai 17 juta rupiah. Yang kedua, saudara sekalian, kayu-kayu jenis sono keling yang berasal dari wilayah Nusa Tenggara Barat adalah jenis kayu sono keling yang kualitasnya sangat tinggi. Kayu-kayu ini sesungguhnya merupakan hasil reboisasi baik di luar kawasan maupun di dalam kawasan hutan yang dilakukan pada tahun 1975 yang lalu, sehingga saat ini diameternya itu bisa sangat besar. Untuk sebuah kayu sono keling bisa mencapai 50 sampai dengan 60 cm, sehingga kualitas kayu-kayu sono keling yang berasal dari wilayah Nusa Tenggara Barat itu memang kualitas yang istimewa. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari para pengrajin mebel yang menampung kayu-kayu sono keling yang berasal dari NTB, nantinya setelah diolah menjadi mebel dan berbagai macam peralatan atau perabotan atau mebel luxury, maka kayu-kayu atau mebel-mebel peralatan rumah tangga yang terbuat dari kayu sono keling tersebut bisa dijual di pasaran ekspor dengan harga hingga 75 juta rupiah. Namun, jumlah yang kita terima sebagai penghasil kayu sono keling tersebut sangatlah rendah. Apalagi masyarakat yang dibodohi untuk menjadi eksekutor lapangan itu hanya dihargai rata-rata 4 juta rupiah. Yang ketiga, saudara sekalian, sudah menjadi rahasia umum bahwa peredaran ilegal kayu jenis sono keling di wilayah Nusa Tenggara Barat itu memang melibatkan mafia, melibatkan oknum-oknum dari berbagai tempat, dari berbagai lini. Janji nikmat yang akan diperoleh dari gepokan uang yang berasal dari peredaran ilegal kayu sono keling tersebut telah membuat iman sebagian orang runtuh. Karena ingin mendapatkan kenikmatan duniawi dengan cara-cara instan, dengan cara-cara yang tidak halal, mereka rela menyuapi anak istrinya dengan uang yang diperoleh dari hasil illegal logging kayu sono keling. Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak oknum yang terlibat. Bahkan cara-cara yang tak masuk akal mereka tempuh.
dengan menyelusup ke sana kemari untuk bisa meloloskan kayu sono keling agar bisa berlayar keluar wilayah NTB. Bahkan ada di antaranya yang rela menyeberang ke wilayah musuh dan menembaki pasukannya sendiri, menembaki rekannya sendiri demi untuk mendapatkan bagian dari hasil penjualan kayu sono keling. Saudara sekalian, uang yang diperoleh dari hasil illegal logging adalah uang haram. Bagi orang muslim misalnya, haram itu berarti memang tidak boleh atau dilarang. Sehingga sama hukumnya dengan memakan daging babi atau daging anjing atau daging kucing dan lain sebagainya. Lalu mau digunakan untuk apa uang yang diperoleh dari hasil illegal logging tersebut? Walaupun kita tidak sendiri yang menebang, tetapi menerima bagian daripada orang-orang yang terlibat dalam mafia illegal logging. Mau digunakan untuk menyuapi anak dan istri, nanti istrinya kemudian berselingkuh, lalu anaknya dihamili tanpa ada yang mau bertanggung jawab, lalu ada yang bolak-balik istrinya diambil orang, lalu ada juga yang sakit seumur-umur, tidak pernah bebas dari penyakit, ada juga yang bolak-balik ditipu. Jika selama ini Anda belum mengalami hal-hal seperti itu, maka saya tidak mendoakan, tetapi itulah yang akan Anda alami di akhir hayat. Anda akan mengalami hal-hal yang sebagaimana dialami oleh orang-orang terdahulu yang tidak juga sadar sebelum ajal menjemputnya, akhirnya anaknya ada yang dihamili, kemudian tidak ada yang mau bertanggung jawab, istrinya diambil orang, kemudian sakit sepanjang hidupnya, dan lain sebagainya. Nauzubillah min. Semoga kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk para mafia sono keling ini.